Ya, teman-teman semuanya, selamat pagi. Kembali lagi di mata pelajaran TIK ya. Hari ini hari Senin tanggal 9. Ya, tadi 2023 di tahun baru ini semangat baru. Ya. Kita YL SMA Negeri 1 Batu Jaya dulu. SMA Negeri 1 Batu Jaya. Selanjutnya kita berdoa biar belajarnya lebih fresh dan insya Allah bisa masuk. Silakan KF, pimpin doa. Belum belajar, marilah kita berdoa mulai. Sudah selesai, bisa. Abdul Karim, Hadir. Ainul, Gil, Hadir. Ariza, Hadir. Eka, Eka ya, Elsa Amalia, Elsa Bediana, Kari, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Gilang, Hadir. Anak, Irfan, Hadir. Irga, Karisma, Isha Putri, Melinda, Muhammad Adam, Hadir. Nabila Nur, Iqbal, Siti Nurhayati, Zihab. Nanti semua ya. Sakit satu. Iya, sakit. Oke. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke materi perangkat keras dan driver komputer yang perangkat keras, perangkat lunak pengguna, terus dan driver serta kerusakan pada driver komputer. Ada yang tahu apa itu driver komputer? Masih ingat? Pak? Apa? Yang ingat? Komponen perangkat lunak yang berfungsi untuk Gimana nih? untuk berkomunikasi antar perangkat. Jadi untuk berkomunikasi antara perangkat keras dengan sistem operasi atau perangkat lunaknya dibutuhkan sebuah driver. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke jaringan komputer dan internet. Tujuan pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan manfaat jaringan komputer. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian topologi dan jenis-jenis jaringan komputer. Dilanjut. Pertama, peserta didik kita harus mampu menjelaskan manfaat jaringan komputer. Yang kedua, menjelaskan pengertian dari topologi dan jenis-jenis jaringan komputer. Yang ketiga, mengidentifikasi komponen jaringan komputer beserta fungsinya. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Jadi di akhir pembelajaran kalian harus mampu atau bisa menguasai 3 tujuan ini. Selanjutnya kita akan melakukan pretest. Silakan dibuka quiznya.
Muncul nggak? Lihat. Nih. Muncul dilihat. Yo, join. Ketikkan sini join myquiz.com, terus masukkan kodenya. Langsung mulai, Pak. Masuk aja dulu, ntar kita mulai bareng-bareng. Masih no, belum ada yang masuk. Satu, Saya udah. satu, belum baru satu. Ini saya udah. Ini udah. Dua, Jangan lagi. Abdul Karim, Karisma Putri yang baru masuk. Belum. Gilang baru masuk. Belum. Loh. Ayo. Join. Linda Kusuma, baik. Udah, Pak. Klik mulai. Nanti Mulai. ada. Jadi, tulis 10. Kayak komputer dah. Ya. Belas, 14. Sudah masuk. Nah, ya, lain belum. Tulis
lupa ntar bisa nilai. Ya, mulai ya. Bisa masuk. Mulai. Bisa ya. Bisa. Yuk. Kerjakan sebisanya. Pegang dia bang, gimana? Dikit. Ya, songong lu. Tadi tanya lu. Kak, paling tinggi kak. Oh, berhenti. Kak. Yuk. Enggak, semuanya. Udah terakhir. Like ini. Udah 100 nih. Nah ya, kerjakan sebisanya aja. Iya, gitu. Udah ya. Nah, kamu ngitung lagi. Siapa ibaratnya? Bisa. Benar semua. Anissa juga benar semua. Oke, lanjut. Ada pertanyaan nih? Tahu nggak apa itu jaringan internet? Yuk, yang tahu saya kasih bilang. Apa ya? Dua. Satu-satu. Internet. Ini apa itu internet? Menghubung antar perangkat. Nah, Menghubung antar perangkat. lebih spesifik lagi itu pengertian dengan apa? Tahukah kalian jaringan internet? Apa itu jaringan internet? Coba.
Jadi dari internet itu nah, jaringan komunikasi komputer tetapi secara global, secara dunia nih. Sebutkan apa saja yang sering kalian lakukan untuk memanfaatkan internet? Ya. Apa? WhatsApp. Kemarin kita sudah belajar tentang perangkat lunak, ya kan, beserta fungsinya. Nah, jadi yang kalian sebutkan itu, misalkan tadi main game, fungsinya itu untuk apa? Untuk diri, untuk hiburan. Ya, jadi internet itu bisa punya banyak manfaat, dapat hiburan, konten edukasi, ya, kayak misalkan menggunakan Classroom. Pas kemarin kita pandemi ya, sekolah itu pakai Classroom, ya kan? Terus juga untuk komunikasi, tadi siapa yang bilang komunikasi? Ya, komunikasi, ya, jadi WhatsApp itu untuk komunikasi, ya bukan hanya WhatsApp ya, kayak Facebook, Twitter, Instagram, itu media untuk komunikasi. Ya, yang pertama ini ada pengertian jaringan komputer. Ya, menurut Melvin dan Fredholm. Pertama, menurut Dr. Melvin Syafrijal dari Amikom Yogyakarta, beliau bilang jaringan komputer itu himpunan interkoneksi antara dua komputer otonomos atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel. Itu biasa disebut itu jaringan komputer. Sedangkan menurut Markov, jaringan komputer merupakan kumpulan dari beberapa komputer dan peralatan penunjang lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan dan saling terkoneksi. Itu adalah jaringan komputer. Manfaatnya nih, yang pertama berbagi sumber daya untuk sharing resource. Yang kedua media komunikasi. Yang ketiga integrasi data, yang keempat pengembangan dan pemeliharaan keamanan data, sumber daya lebih efisien, dan sebagainya. Jadi misalkan berbagi sumber daya, salah satu contohnya itu kalian nonton YouTube. Nah, itu adalah contoh dari berbagi sumber daya. Sumber daya apa? Pengetahuan, informasi. Kan YouTube kan informasi ya. Ada pengetahuan juga. Itu salah satu contoh sumber daya. Yang kedua media komunikasi. Tadi media komunikasi itu contohnya untuk WhatsApp, ya kan, kita kan berkomunikasi jaraknya jauh tapi bisa berkomunikasi. Ada Facebook, ya kan, media komunikasi menggunakan gambar, ya kan, ada Instagram. Sekarang media komunikasinya pakai kebanyakan kita pakai WhatsApp ya. Kalau dulu ada yang namanya saling berkirim dan kirim email, BBM. Nah, ada selanjutnya jenis jaringan komputer. Nah, jaringan komputer ini dibagi berdasarkan cakupan area. Jadi berdasarkan cakupannya, pertama ada yang namanya PAN. PAN ini jaraknya kurang lebih 10 meter, yaitu dalam ruangan. Berarti contohnya komputer yang ada di ruangan ini kalau bisa saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain, itu sudah disebut dengan PAN. Kedua, PAN itu antar gedung. Yang ada NAN, RW, ada CAN, kampus. Jadi untuk universitas, bukan universitas, sekolah itu masuk ke CAN, terus ada MAN, kota, metropolitan area network, terus ada WAN, wing area network dalam sebuah negara. Terakhir ada internet. Internet itu antar negara. Yang tadi dijelaskan oleh. Ya, selanjutnya materi jenis jaringan komputer. Nah,
Nah, jadi jaringan komputer ini dibagi berdasarkan cakupan areanya. Yang pertama itu jarak dari 1 sampai 10 meter, biasanya disebut dengan PAN. Yang kedua jarak 10 sampai dengan 1000 meter. Ya. Rame apa? Itu lucunya nih. Ya, berdasarkan cakupan area. Pertama itu ada 4, jarak antara 1 sampai dengan 10 adalah antara 10 sampai dengan 1000 meter. Nah, RW-nya juga sama antara 10 sampai 1000 meter. Yang kedua, akan kampus itu jaraknya antara 1000 sampai dengan 10.000 meter. Jadi kurang lebih sekolah kita itu masuk ke gang ya. Selanjutnya ada MAN antar kota, ada WAN antar negara, ada network, terus ada internet. Internet ini antar negara, jadi antara negara satu dengan negara lain. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Gilang ya. Jadi internet itu sebuah jaringan komputer yang komunikasinya antara negara atau dunia ya, secara global itu. Jadi ada personal area network, merupakan jaringan komunikasi satu perangkat dengan perangkat lainnya dalam jarak yang sangat dekat, hanya dalam beberapa meter saja. Ada yang bisa memberikan contohnya? Pak. Hotspot, Pak. Hotspot dari handphone, terus? Bluetooth. Nih, siapa yang bilang hotspot? Saya di Bluetooth. Saya Bluetooth tadi. Nih, hotspot nih. Saya Bluetooth tadi. Bohong. Nah, iya kok. Nggak percaya. Udah ya, tentunya hotspot dari handphone ke handphone ya. Jadi itu bisa disebut dengan personal area network. Selanjutnya ada local area network atau LAN. Itu sebuah jaringan yang tidak luas seperti dalam satu kantor, sekolah atau dalam rumah. Biasanya terdapat satu komputer menjadi server untuk mengatur semua lalu lintasnya. Terakhir, bisa menghubungkan antar perangkat yang lainnya menggunakan switch atau hub. Nah, ini contohnya, contoh sebuah jaringan LAN. Jadi banyak komputer, ya, dia dihubungkan dengan sebuah hub atau sebuah switch, ya, dan punya satu server. Ada yang bisa memberikan contohnya? Di mana adanya jaringan LAN ini kalau melihat dari gambar ini? Hah? Di mana? Router. Jaringannya di mana? Biasa kamu melihat dia di mana? Di rumah. Di rumah. Ada. Oh. Di rumah yang besar berapa? Warna di mana? Di warnet. Punya komputer. Nah, biasanya di warnet ini menggunakan LAN. Ada satu servernya. Ini punya si abang-abang yang warnetnya ya. Dan ada banyak komputer yang saling. Lanjutnya ada MAN, Metropolitan Area Network, yaitu sistem jaringan memiliki radius layanan terbatas pada sebuah kota. Umumnya MAN menggunakan medium gelombang elektromagnetik atau wireless. Selanjutnya ada WAN, Wide Area Network, yaitu satu jaringan menghubungkan antara jaringan lokal yang satu dengan yang lain. Jadi beberapa jaringan lokal yang saling terhubung disebut dengan Wide Area Network. Terakhir, internet. Nah, internet ini yaitu sebuah sistem jaringan ya, dengan skala besar, kurang lebih seperti WAN, yang dihubungkan menggunakan protokol khusus. Internet yaitu bagian dari WAN. Ya.
cakupannya seluruh dunia, tidak menutup kemungkinan antar planet, karena sekarang lagi ada proyek SpaceX ya, yang mengirim manusia ke planet Mars. Nah, gimana tuh kok bisa melihat gambar yang ada di planet Mars? Itu menggunakan yang namanya internet. Selanjutnya, koneksi antar jaringan komputer ini dilakukan menggunakan protokol khusus, yaitu TCP/IP. TCP/IP itu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Jenis topologi. Jadi topologi ini yaitu sebuah konsep yang dipakai untuk menghubungkan komponen komputer satu dengan yang lain. Jadi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, topologi itu kurang lebih seperti perencanaan. Jadi sebelum kalian membuat sesuatu, kalian merencanakannya terlebih dahulu kan? Itu kalau dalam jaringan disebut dengan topologi. Jadi sebelum kalian praktek nanti menghubung-hubungkan antara komputer, kalian harus bikin dulu topologinya seperti apa. Tujuannya yaitu untuk mengetahui perangkat apa saja nanti akan terhubung, jumlah perangkatnya berapa, terus hardware-nya atau perangkat keras yang dibutuhkannya apa saja. Ada banyak contoh topologi, ya. Biasanya topologi bus, topologi cincin, topologi bintang, topologi pohon, dan topologi. Nah, ini topologi bus. Lihat gambarnya seperti ini. Topologi bus ini menggunakan tulang punggung atau backbone ya, untuk menghubungkan semua perangkat. Tulang punggung atau backbone yaitu kabel tunggal yang berfungsi sebagai media komunikasi bersama yang digunakan perangkat atau hubungan dengan konektor antar perangkat. Jadi topologi bus dia hanya menggunakan satu tulang punggung atau satu backbone. Selanjutnya ada yang namanya topologi cincin. Topologi cincin ini setiap perangkat memiliki tepat dua perangkat untuk keperluan komunikasi. Jadi ada dua buah perangkat komunikasinya. Setiap satu nomor itu punya dua buah. Ya. Semua pesan bergerak melalui cincin ke arah yang sama, ke arah jam atau berlawanan jam. Jadi kalau dia mau mengirim ke sini, saya melewati dulu ini, mengirim ke sini. Jadi tidak bisa langsung ke yang dituju. Itu topologi string atau topologi. Jadi topologi star atau topologi bintang. Nah, jaringan rumah ini menggunakan topologi star. Jaringan topologi star atau topologi bintang ini menyampaikan titik koneksi besar yang disebut dengan simbol hub. Ini pusatnya di sini. Nah, yang bisa berupa hub jaringan, server atau komputer. Perangkat komputer biasanya terhubung ke hub dengan melalui Ethernet, Axial Display Pair atau UPT. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau topologi cincin kan kalau dia mengkomunikasi ke komputer yang lain melewati dulu temennya, ya kan? Nah, kalau topologi star ini enggak, dia bisa langsung karena menggunakan perantara yang disebut dengan hub. Gitu. Selanjutnya ada topologi string atau topologi pohon. Itu gabungan antara beberapa topologi bintang ya, dan topologi busas. Seperti yang paling sederhana seperti perangkat hub terhubung ke topologi bus. Ini, ya kan? Ya, ada topologi pohon masing-masing hub berfungsi sebagai root dari perangkat tersebut. Jadi ini topologinya topologi bus. Hanya satu backbone, ya kan? Sedangkan antar hubnya itu menggunakan topologi star. Selanjutnya ada topologi mesh. Topologi mesh ini konsep root, ya, topologi
Jadi pada jaringan mesh dapat mengambil salah satu dari beberapa jalur. Jadi karena banyak jalurnya, kita bisa pilih salah satu tergantung sumber jarak dari sumber ke tujuan. Nah, sumbernya ke sini, tujuannya ke sini. Tidak mungkin kan dia lewat ke sini dulu, jauh. Jadi langsung ke topologi jaringan mesh. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan komponen jaringan. Nah, komponen ini pertama ada komponen fisik, terdiri dari beberapa unit. Ya, jadi unit komputernya sendiri itu adalah salah satu komponen fisik. Selanjutnya ada kartu jaringan atau lantar, ada juga kabel jaringan, ada juga hub, konektor, ring, bridge, switch, dan router. Baru satu. Pertama dari wire network, wire kabel. Ya, jadi jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai pengantar. Mereka mengalir melalui kabel. Kabel ini itu berbahan tembaga. Terus yang paling baru sekarang ada yang menggunakan serat optik untuk man atau war. Mungkin pernah dengar ada kabel bawah laut yang menghubungkan antar benua. Nah, kabelnya menggunakan serat optik atau fiber. Ini contoh kabel. Yang ini kabel berdasarkan tembaga. Yang sebelah sana serat optik atau kaca. Ini bahannya dari serat optik. Ini yang paling ngetren sekarang di seluruh dunia menggunakan serat optik. Jadi sistem serat optik seperti pada kabel biasa, dia ada core-nya, ada bentuknya, terus menggunakan sinyal cahaya. Jadi ngirim datanya pakai cahaya. Kalau tembaga itu pakai elektron, pakai listrik. Kalau optik ngirimnya pakai cahaya. Ini untuk cockpit. Silakan kalian pelajari referensinya. Ada referensi dari video, ada e-book, terus kerjakan LKPD-nya. Silakan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Nah, silakan diskusikan.
Munte. Jadi pas jangan ribut. Kalau yang butuh materinya silakan bisa diakses e-booknya, referensi video dan lain-lain. Di admin kali dicari lagi.
Berapa? Sejam berapa?
Ya, begini dulu. Oh, enggak. Ikan anak orang happy. Iya. Ya, ini. Kali gitu lah ini.
Ini. Yang kedua, presentasinya selesai. Yang kedua presentasi silakan. Kelompok berapa? Satu. Ya, silakan kelompok satu maju. Ayo, masih sendirian. Siapa aja kelompok satu? Dua, ya. Baik teman-teman, mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang jaringan komputer dan internet. Lebih jelasnya dijelaskan oleh Kang Ipang selaku ketua kelompok kami. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok saya akan menjelaskan materi tentang jaringan komputer dan internet. Oke, kan udah didiskusiin ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang didalam KPI. Yang pertama mungkin pertanyaan ini, diskusikan dalam kelompok Anda, bantu Usman mengetahui aktivitas sehari-hari yang memanfaatkan jaringan komputer oleh guru yang dijelaskan. Nah, kelompok kita telah bekerja waktu. Yang pertama, pendidikan semakin gampang didapat. Dulu kita harus repot-repot pergi ke perpus untuk membaca buku. Nah, sekarang buku udah banyak tersedia dalam bentuk digital. Kayak misalkan e-book ya, di berbagai tempat, di internet, juga banyak sekali video tutorial YouTube yang bisa menuntut kita pelajari apa yang ingin kita lakukan. Saking banyaknya bahan bacaan dan pelajaran yang tersebar di internet membuat makin mudahnya untuk otodidak alias belajar tanpa bimbing guru. Nah, jadi dengan jaringan dan dengan internet kita lebih gampang untuk belajar karena pendidikan sekarang tuh udah bisa didapatkan di mana aja, salah satunya lewat internet. Nah, yang kedua di sini ada berita semakin up to date atau update ya.
Sekarang kita tak perlu menunggu acara berita datang di saluran televisi. Banyaknya media di internet terus menyediakan berita-berita terhangat yang selalu diupdate setiap menitnya. Laporan laporan berita terkini juga lebih mudah diakses menggunakan Twitter. Nah, jadi kita nggak perlu lihat TV lagi, kan biasanya kalau dulu tuh melihat TV buat ngecek berita apa nih ya. Sekarang kalian bisa cek di internet, di Google, misalkan berita gempa deh, kita nggak perlu lari ke TV, nyalain TV, apalagi sekarang set-top tuh kayak Twitter. Jadi kita tinggal searching di internet, ada berita apa nih yang terbaru. Nah, nomor 3, di sini ada komunikasi tanpa hambatan. Nah, hadirnya internet menghilangkan segala kendala waktu dan tempat yang ada. Teks, suara, dan bahkan komunikasi tatap wajah menggunakan webcam bisa disalurkan melalui internet. Jadi komunikasi menjadi semakin canggih dan memudahkan manusia untuk saling berinteraksi kapanpun dan dimanapun. Nah, ini mungkin contohnya kayak kemarin kita pas pandemi ya. Pandemi kita kan nggak bisa komunikasi tuh secara langsung. Nah, itu fungsinya salah satu fungsi internet atau juga internet bisa berkomunikasi tanpa hambatan lewat webcam, lewat aplikasi Zoom, Google Meet, dan Google juga ya. Dan yang keempat itu ada dunia entertainment yang makin canggih. Adanya jaringan komputer ini membuat semakin banyak orang berinovasi dalam dunia hiburan. Ini video bisa dinikmati melalui YouTube, mendengarkan dan berbagi lagu di SoundCloud, dan video game yang sudah bisa dimainkan dengan bersama-sama melalui multiplayer online. Internet juga membuka peluang para kreatif di bidang entertainment untuk berbagi karya mereka. Nah, jadi berentertainment juga sekarang bukan cuma di TV gitu. Lewat YouTube juga bisa, sekarang juga ada TikTok mungkin. Jadi penghasilan yang didapat itu kan lebih luas. Yang kelima, ada peluang berbisnis semakin lebar. Semakin lancar berkomunikasi, berarti semakin lancar dan luasnya peluang bisnis. Semakin meningkatnya pengguna internet membuat peluang para entrepreneur semakin besar dalam memasarkan produk mereka, dan para calon pembeli pun semakin mudah dalam menjangkau kebutuhan mereka. Nah, karena kan udah banyak marketplace ya, kayak misalkan Shopee, Tokped. Nah, itu salah satu contoh misalkan jaringan dari internet itu sangat baik buat bisnis. Oke, di sini yang nomor 2 itu ada diskusikan dalam kelompok Anda. Silakan sebutkan komponen yang digunakan dalam jaringan komputer dan jelaskan fungsinya. Oke, mungkin di sini agak kecil karena lumayan banyak. Yang pertama itu ada komputer server. Komputer server merupakan komputer pusat yang mengatur semua jaringan komputer lainnya. Pada komputer ini, semua data yang dimiliki akan tersimpan. Request dari klien juga akan dikirim ke komputer ini dan melewati penyaringan beberapa hardware dan software jaringan. Beberapa ciri yang dimiliki komputer server adalah yang pertama menyimpan seluruh data informasi dalam jaringan. Yang kedua memiliki spesifikasi komputer khusus. Yang ketiga mampu untuk bekerja selama 24 jam penuh. Yang keempat memiliki hardware yang khusus dan bekerja dengan baik. Dan nomor 2 di sini ada komputer klien. Komputer klien adalah komputer pengguna yang menggunakan jaringan. Dalam satu jaringan umumnya terdapat beberapa komputer klien. Komputer klien perlu melalui beberapa tahapan penghubungan dengan komputer server sebelum akhirnya mampu melakukan jaringan internet. Yang ketiga ada kabel jaringan. Tidak lepas hubungannya dengan peran kabel. Walaupun sudah banyak teknologi wireless atau nirkabel, penggunaan kabel masih tidak bisa diabaikan sepenuhnya. Pemilihan jenis kabel akan mempengaruhi kerja dan koneksi pemindahan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Beberapa pilihan kabel yang dapat Anda gunakan adalah yang pertama kabel UTP atau unshielded twisted pair. Yang kedua ada kabel koaksial. Dan yang ketiga ada kabel fiber optik yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi yang keempat ada switch ya. Switch merupakan sebuah perangkat keras atau hardware jaringan atau perangkat keras jaringan yang mampu mencari jaringan dari satu server ke beberapa komputer klien lokal. Ada beberapa port yang terdapat pada switch dan umumnya berkelipatan 4, 8, 16, dan 32 dan seterusnya. Semakin banyak pintu port, maka semakin mahal harga switch tersebut. Di sini ada beberapa fungsi dari switch. Yang pertama itu menerima sinyal dari komputer server dan mentransmisikan ke komputer klien. Yang kedua ada menerima sinyal dari komputer klien dan mentransmisikan ke komputer server. Ketiga ada memperkuat sinyal kecepatan dan yang diterimanya masih sama.
yang keempat ada mengatur dan membatasi setiap paket data yang disalurkan ke komputer klien, dan yang keenam itu mampu menjadi repeater jaringan, yang ketujuh menjadi central connection jaringan, dan yang terakhir itu ada menjadi splitter jaringan. Oke, selanjutnya nomor 5. Di sini ada konektor. Konektor adalah perangkat keras menyambung kabel sehingga dapat terhubung dengan perangkat lainnya. Beberapa konektor yang masih digunakan dalam perangkat jaringan adalah yang pertama itu ada konektor RJ45 untuk kabel UTP, ada konektor BHC dan BNC untuk kabel koaksial, dan yang ketiga itu ada kabel konektor ST untuk kabel fiber optik. Yang keenam ada bridge. Bridge itu yang dari bahasa Inggris ya. Ini jembatan. Bridge merupakan jembatan jaringan yang dapat menggabungkan jaringan lokal ke dalam jaringan lokal lainnya. Kondisi ini dapat membuat beberapa jaringan topologi berbeda dapat dijembatani oleh bridge. Selain sebagai jembatan, bridge juga dapat berfungsi sebagai pemecah jaringan lokal menjadi beberapa jaringan lokal kecil. Beberapa komputer jaringan mungkin tidak perlu menggunakan bridge. Penggunaan bridge menjadi wajib ketika sebuah perusahaan memiliki beberapa gedung dan kantor. Dan untuk membuat seluruh gedung dan kantor terhubung menjadi satu, perangkat bridge perlu digunakan. Pertama ada hub. Hub merupakan sebuah perangkat keras jaringan yang berfungsi untuk membagi jaringan dalam satu server yang sama. Penggunaan hub banyak ditemukan pada jaringan LAN atau local area network. Kemampuan hub mirip dengan switch. Namun, ada beberapa perbedaan antara kedua perangkat ini, yaitu hub itu hanya mampu membagi jaringan tanpa mengatur atau membatasi paket data yang terkirim, sedangkan switch mampu melakukannya. Dan yang kedua itu hub memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan switch. Yang kedelapan ada access point. Access point merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk mentransmisikan sinyal wireless dari router sehingga sinyal tersebut dapat diterima dengan baik. Perangkat ini sangat dibutuhkan pada area komputer klien dengan kualitas koneksi jaringan yang kurang baik. Pengaturan dan setting perangkat ini cukup mudah dilakukan, mirip dengan penyetelan hub. Namun dengan penggunaan wifi. Selain itu, penggunaan access point dapat diberikan password kepada setiap penggunanya sehingga keamanan jaringan dapat lebih terjaga. Yang sembilan ada modem. Modem atau modulator, demodulator merupakan perangkat jaringan yang dapat mengubah sinyal analog menjadi digital maupun sebaliknya. Ada banyak bentuk modem yang terjual di pasaran, namun modem saat ini sudah berbentuk USB sehingga dapat menggunakan koneksi via kabel. Yang kedua ada router. Router merupakan sebuah perangkat keras jaringan yang mampu membagi jaringan internet dengan protokol TCP. Oke, itu sedikit penjelasan dari saya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, silahkan yang mau bertanya. Ini ya. Yang lainnya akan dikasih coklat sama Rika. Iya, yang lainnya kasih coklat. Dua. 20. Nih, 200 mau. Semua ya, bayarin. Cuma bilang. Bilang jualan coklat kan? Jadi gimana enggak? silakan yang mau nanya. Yang pakai mana? Ini kan dijelasin kan belum ada di KPD. Dan Ya, Perkenalkan, nama saya Elsa, saya dari sekolah juga. Saya di sini ingin
server. Komputer server merupakan komputer besar yang mengatur semua jaringan komputer lainnya. Pada komputer ini, apa sih fungsi dari komputer server? Oke. Lalu jadi coba. Hai. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sini saya akan menjawab mungkin. Tadi apa fungsi dari komputer server? Ya kan? Iya, oke. Komputer server seperti yang udah dijelaskan. Komputer server itu komputer pusat. Jadi dia tuh perangkat, satu perangkat yang bisa, misalkan ini tuh pusat komputer dari semua yang ada di sini. Jadi dia tuh bisa mampu bekerja 24 jam, terus seluruh data itu pasti dinyanyikan ada di dia. Terus apa sih ya? Nah itu kayak gini nih, merupakan komputer pusat yang mengatur semua jaringan komputer. Jadi dia yang ngatur jaringan, gitu. Jadi semua jaringan juga disaring ke komputer-komputer yang ada di sini. Gitu. Itu namanya komputer server. Jadi satu perangkat komputer yang khusus buat membelakangi komputer-komputer yang ada di sini. Gitu sih kalau dari saya. Kalau secara umumnya, kalau secara umum dari fungsi server, Fungsi server, iya, server. Bukan komputer server berarti kayak server doang. iya server. Server tuh apa ya? Dia tuh ini sih server tuh misalkan sekumpulan orang-orang nih. Terus ada satu yang induk kayak gitu, ngindukin gitu sih. Jadi dia tuh ngindukin semua. Ya, bukan ngomongin, dia tuh yang mengatur semua orang yang bukan kayak ketua OSIS sih, bukan. Cuma dia tuh kayak misalkan gimana? Tahu. Bukan. Ayo. Misalkan dia punya wifi. Ya oke gitu dah. Bukannya server itu melayani pemilihan data dari komputer, Pak? Iya, dia kan server, makanya dia melayani, tadi kan dia membelakangi semua ya. Kalau udah puas dibuat aja terus. Itu ya siapa? Gimana kelas? Masih di server juga. Iya, bisa kelas. Tadi kan udah dijelaskan secara fungsinya. Iya. Sekarang coba jelaskan secara pemanfaatannya di kehidupan saya. Pemanfaatan di kehidupan sehari-hari. Mungkin contohnya kayak kita punya ruang operator. Ya, ruang operator itu fungsinya dalamnya itu salah satunya punya banyak income server dan juga spasi sekolah. Nah, di situ pusat buat mengumpulkan kayak data-data jaringan itu di situ servernya, di situ pusatnya. Makanya semuanya pada nyebar ke area sekolah dan pusatnya di ruang operator. Gitu. Lagi. Iya. Enak lagi. Enggak? Nah, sini. Oh iya. Tiga. Dua. Ya, lanjut. Ada apa lagi pertanyaan? Henry? Oke, cukup atau ada yang mau bertanya lagi mungkin? Oke, cukup ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Mungkin di sini saya menjelaskan kesimpulan dari apa yang saya jelaskan hari ini. Pertama itu tadi yang pertama ada apa? Ada Iya, di sini kan ada cara memanfaatkan jaringan lah ya. Di sini kan banyak menjelaskan kayak misalkan ada apa? Ada bisa mengekspor internet dengan luas itu bisa mendapat edukasi, pendidikan, terus bisa mengambil update. Dan juga tadi komponen-komponen yang ada di komputer itu kan bebas juga. Kayak misalkan ada komputer server yang tadi ditanyakan, terus komputer client, ada router juga yang salah satunya komponennya. Dan yang terakhir itu ada
di sini gambarnya dari komputer sudah secara sederhana, atau misalkan tadi yang ini namanya bus ya. Itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagus presentasinya dari kelompok 1 ya. Luar biasa ya kelompok 1. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu jaringan internet ini banyak sekali manfaatnya, kan? Kalian bisa mulai dari untuk edukasi, untuk hiburan dan lain sebagainya, komunikasi juga bisa, ya kan? Nah, manfaat jaringan komputer ini tolong dimanfaatkan secara hal positif, jangan kepada hal negatif. Misalkan untuk hiburan, untuk main game, ya sewajarnya saja, jangan sampai kalian 24 jam full main game, kan? Atau enggak dari pulang sekolah sampai jam 12 malam main game terus pagi-pagi ngantuk, kan? Jadi pemanfaatannya juga harus kita yang sadar seberapa lama kita memanfaatkan jaringan. Terus selanjutnya untuk komponen-komponen jaringan internet banyak seperti tadi sudah dipresentasikan. Ada komputer server, komputer klien, terus kabelnya juga banyak jenisnya, ya kan? Ada UTP, STP, terus ada koaksial, ada juga yang namanya tadi fiber optik. Nah itu. Untuk hari ini sekian. Ada yang mau bertanya? Cukup? Nah, sekarang tolong kalian isi lembar refleksi pembelajaran silakan. Ini HTTPS ini s.id/refleksi min DKN. Silakan diisi. Link yang paling bawah. Silakan diketik linknya di Google, terus diisi. Refleksi pembelajaran hari ini. Langsung aja s.id/refleksi min DKN. Ya, Udah selesai.
Jaringan komputer dan internet. Jaringan komputer dan ya, sudah ada yang mengisi. Sudah ada 6 yang mengisi. Sudah selesai isinya? Oke, kalau sudah selesai, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di materi selanjutnya, yaitu tentang IP address dan MAC address yang merupakan alamat dalam sebuah jaringan komputer. So, nanti kita akan bahas selanjutnya lebih dalam di pertemuan besok. Oke, Kang Rival, silakan kalau gitu silakan pulang. Sebelum pulang, marilah kita berdoa mulai. Doa selesai, beri salam.